Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang ini adalah kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti ini contohnya ya. Di sini ada contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan 2X ditambahkan 4 dan Y lebih besar sama dengan X ditambahkan 1. Seperti itu ya. Kalau yang di pembelajaran sebelumnya kan kalian hanya mencari satu saja ya, yang atas atau yang bawah saja. Nah, sekarang kita gabungkan ya. Seperti itu. Mari kita kerjakan. Dari yang pertama dulu, berarti adalah Y lebih kecil sama dengan 2X ditambahkan 4. Oke. Untuk menentukan daerah penyelesaian berarti kita harus membuat garis ya. Kita menggambar garis karena ini bentuknya linear, ini garis ya. Kita akan membuat garis. Nah, karena kita harus membuat garis, maka ini masih bentuknya pertidaksamaan, kita ubah jadi persamaan dulu. Nah, tapi sebelum itu saya ubah bentuknya jadi seperti ini ya. Ya, kedua ruas dikurangi 2X. Sekarang ya seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita akan cari dua titik yang dilalui garis ini ya. Negatif 2X ditambahkan Y sama dengan 4, atau mau dibuat ini atau mau buat 2X dikurangi Y sama dengan negatif 4 juga boleh ya. Itu sama saja. Oke. Nah, jadi untuk membuat garis, menggambar garis, kita paling tidak membutuhkan dua titik yang dilalui garis. Oke. Saya ambil di sini ketika X-nya 0 ya, saya pakai yang ini saja yang sebelah kiri. Ketika X-nya 0 bisa terlihat Y-nya berapa? 4. Oke ya. Sekarang ketika Y-nya 0, nah Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan negatif 2X sama dengan 4. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Berarti dari sini kita sudah punya titik yang dilalui garis itu ada 0,4 dan negatif 2,0. Nah, sekarang kita letakkan titik itu ke diagram kartesiusnya. Oh, tapi diagram kartesiusnya belum diberikan skala ya. Oke ya, tidak apa-apa. Kita berikan skala sekarang. Oke. Ini 0, berarti ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Saya menggunakan skalanya satu satuan satu kotak seperti itu. Oke, nah mengecap. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Sekarang nah kita letakkan dua titik tadi ya. 0,4 berarti kan di sini. Negatif 2,0 berarti kan di sini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah apa? Nah, kita hubungkan kedua titik itu dengan satu garis lurus. Nah, kita beri nama garis itu ya. Kalian mau pakai yang nama yang kiri ini atau yang kanan juga sama saja ya. Saya pakai yang kiri saja. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah gambar garisnya. Nah, kita mau cari apa? Daerah penyelesaiannya untuk garis yang biru ini dulu ya, untuk garis yang pertama ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, nah kita kembalikan lagi bentuknya jadi pertidaksamaan tadi ya. Pakai yang ini saja ya, negatif 2X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Kita uji titik. Saya ambil titik yang di luar garis ya, yang tidak dilalui oleh garis. Yang mudah terlihat di sini adalah 0,0 ya. Kenapa pakai 0,0? Karena menghitungnya mudah ya. Ketika 0,0 berarti negatif 2 dikalikan 0 ditambahkan 0 lebih kecil sama dengan 4. Oke ya. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 4. Oh, dan ini benar. Ya.
ketika 0,0 di sini dan ternyata ini benar, oh berarti daerah yang ke bawah sini ya, daerah yang ke bawah sini adalah daerah yang benar. Oke, saya berikan tanda panah dulu. Berarti nanti arsiran kita akan ke bawah sana. Jangan diarsir dulu karena kita masih punya ini ya, pertidaksamaan yang keduanya. Oke, nah, kita tentukan dulu yang kedua. Yang kedua adalah Y lebih besar sama dengan X ditambahkan 1. Oke, seperti itu. Nah, kita ubah bentuknya, saya jadikan negatif X ditambahkan Y lebih besar sama dengan 1. Nah, kita akan menggambar garis. Nah, berarti buatlah ini menjadi persamaan dulu. Untuk menggambar garis kita membutuhkan paling tidak 2 titik. Nah, saya ambil ketika X nya 0 maka Y nya sama dengan 1. Ketika Y nya 0 maka X nya sama dengan negatif 1. Oke, nah jadi kita miliki di sini ada 2 titik yang dilalui garis 0,1 dan negatif 1,0. Kita letakkan deh kedua titik ini di diagram kartesiusnya. 0,1 kan di sini, negatif 1,0 di sini ya, jangan sampai terbalik. Tapi jangan lupa ya, perhatikan setiap saya menggambar garis selalu ujungnya saya berikan tanda panah. Alasannya kenapa? Karena garis ini akan berlanjut terus ya, ini akan terus memanjang, ini juga akan terus memanjang. Begitu pula koordinat kartesius ya, dia akan memanjang terus, dia akan memanjang terus ya. Itu gunanya harus diberi tanda panah ya, artinya garisnya masih akan terus berlanjut. Nah, oke, sekarang kita lanjut, kita berikan namanya ya. Nama garisnya yang merah ini adalah negatif X ditambahkan Y sama dengan 1, seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaian untuk garis yang merah itu bagaimana? Nah, kita uji titik. Nah, sebelum uji titik berarti kita kembalikan bentuknya jadi pertidaksamaan. Negatif X ditambahkan Y lebih besar sama dengan 0. Kita uji titik. Saya ambil titiknya 0,0 ya, karena 0,0 tidak dilalui oleh garis yang merah itu ya, 0,0, sehingga negatif 0 ditambahkan 0 lebih besar sama dengan 0. Loh, 0 lebih besar sama dengan 0. 0 apakah lebih besar dari, oh kok 0, maaf 1 ya, 1 ya, ini 1 ya, maaf seperti saya salah lihat, terlalu bersemangat pakai 0-nya ya. Ternyata 0 lebih besar sama dengan 1. Apakah benar? Oh, ternyata salah. Ketika kita ambil 0,0, daerah yang ke bawah sini, bawah garis merah adalah salah. Berarti daerah yang benar yang mana? Oh, daerah yang benar adalah daerah yang ke atas. Berarti ini ke atas, ini panahnya kan ke atas. Jadi nanti kita akan arsir daerah yang atasnya ya. Nah, sekarang bagaimana daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini? Nah, untuk yang pertama, yang biru, daerah yang diarsir yang ke bawah. Yang merah, daerah yang diarsir adalah yang ke atas. Berarti bisa dilihat sama-sama ini bertemu, arsirannya kemana? Yang mana? Oh, yang ini dong. Ya, oke. Jadi itulah gunanya kita mengarsirnya di terakhir ya. Jadi yang tadi kita berikan tanda panah sebagai tanda arah arsirannya. Nah, kita mengarsir daerah penyelesaian yang terakhir, sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita bahas untuk contoh yang kedua ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan negatif 3X, Y lebih kecil sama dengan 2X ditambahkan 6. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama ya. Untuk yang Y lebih kecil sama dengan negatif 3X. Oke, berarti kita akan ubah bentuknya. Ini saya buat menjadi 3X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 0. Oke.
Nah, sekarang kita butuh membuat garis ya, seperti itu. Kita butuh membuat garis. Nah, untuk membuat suatu garis berarti ini bentuk persamaan, jadikan bentuk persamaan. Jika X ditambahkan Y sama dengan 0. Oke, kita butuh 2 titik berarti ya. Di sini saya ambil ini X. Oke. Ketika X-nya 0 ya, ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0 juga. Seperti itu ya. Sekarang ketika Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya adalah 3X sama dengan 0. 0 dibagi 3 hasilnya 0 juga. Oh, 0 juga. Loh, bagaimana ini? Nah, jangan bingung. Karena sudah ketemunya sama seperti ini, ya kita ambil yang lain saja ya. Kita ambil nilai Y yang lain supaya bisa mendapatkan nilai X yang lain juga. Oke. Saya ambil nilai X-nya 3. Maaf. Saya ambil nilai Y-nya 3 ya. Ketika Y-nya 3, nah maka X-nya berapa? Berarti kan 3X ditambahkan 3 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Berarti kita punya 2 titik. Yang pertama 0,0 dan negatif 1,3. Nah, sekarang kita letakkan kedua titik ini pada diagram kartesiusnya. Ini adalah diagram kartesiusnya. Saya akan menggunakan skala 1 kotak 1 satuan ya. Titik pertama adalah 0,0. Oke, seperti itu. Titik yang kedua adalah negatif 1,3. Negatif 1,3 berarti di sini ya. X-nya negatif 1, Y-nya 3. Oke, berarti di sini. Nah, sekarang kita hubungkan kedua titik ini dengan garis lurus. Kita beri nama garisnya ya, jangan sampai lupa. Oke, garis ini adalah 3X tambahkan Y sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus uji titik di luar garis. Uji titik di luar garis. Nah, sekarang kalau biasanya kita memilihkan 0,0. Nah, tapi di sini dilihat 0,0 kan dilalui garis. Nah, kita pilih titik lain di luar garis. Saya pilih titiknya ini ya, 1,1 ya. Nah, untuk uji titik berarti kita ubah lagi bentuknya menjadi pertidaksamaan seperti ini. Kita lakukan uji titik. Saya ambil adalah 0,0 ya. Kok 0,0? 1,1. Oke, berarti 3 dikalikan 1 ditambahkan 1 lebih kecil sama dengan 0. 3 ditambahkan 1, 4. 4 lebih kecil dari 0 ternyata adalah salah. Karena daerah 1,1 ya, uji titik di sini 1,1 ini salah. Berarti daerah yang benar yang mana? Berarti yang ini. Nah, berarti nanti kita arsir daerah yang sana ya. Oke, saya berikan tanda panah dulu. Nanti kita arsir daerah yang sini. Kita lanjut untuk yang kedua. Y lebih kecil sama dengan 2X ditambahkan 6. Nah, saya mau buat bentuknya menjadi seperti ini ya. Negatif 2X ditambahkan Y lebih kecil sama dengan 6. Saya mau buat jadinya tetap boleh, mau diubah juga boleh ya. Oke, saya tetap buat seperti ini sehingga kita akan membuat garis, ubah jadi bentuk persamaan. Nah ya, kita untuk membuat garis ingat butuh paling tidak 2 titik. Saya ambil ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6 ya. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Oh, berarti negatif 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita punya 2 titik, 0,6
dan negatif 3,0 seperti itu ya. Nah sekarang kita letakkan dua titik ini pada diagram kartesius. 0,6 berarti di sini, negatif 3,0 berarti di sini. Nah langkah selanjutnya hubungkan kedua titik yang ada dengan garis lurus. Dan jangan lupa tolong diberikan nama, ini garisnya adalah negatif 2x ditambahkan y sama dengan 6 ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian untuk yang kedua ya. Kita uji titik yang di luar garis. Nah kita bisa pilih 0,0 karena 0,0 di luar garis yang merah ini, di luar garis negatif 2x ditambahkan y sama dengan 6 ya. Berarti untuk uji titik kita kembalikan lagi bentuknya ke pertidaksamaannya, jadinya negatif 2x ditambahkan y lebih kecil sama dengan 6. Kita uji titik, saya ambil 0,0 berarti negatif 2 dikalikan 0 ditambahkan 0 lebih kecil sama dengan 6. Oh 0 lebih kecil sama dengan 6, ternyata benar. Berarti ketika kita pilih 0,0 ini benar, berarti daerah yang di bawah ini benar. Nah berarti nanti kita arsir ke arah sana ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimanakah daerah penyelesaiannya? Jadi daerah penyelesaiannya adalah untuk yang biru tadi ke arah sana, berarti ini ke bawah sana ya. Untuk yang merah ke sini. Nah, sekarang kita arsir. Bisa tuliskan inilah daerah penyelesaiannya. Sampai di sini pembahasan kita. Setelah lagi kalian akan latihan soal, dan ingat di latihan soal nanti tolong dibaca petunjuknya baik-baik ya. Skala yang digunakan berapa. Tetap bersemangat.